Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahimatul Rahimnah dengan NIM 25101161200001 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ucap, proses pembunyian bahasa, jenis-jenis bunyi, unsur suprasegmental dan juga silabel. Yang pertama ada proses pembunyian bahasa, adalah proses terbentuknya bunyi bahasa yang melibatkan kerjasama organ tubuh manusia. Proses ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian badan, bagian tenggorokan, dan bagian kepala. Yang pertama bagian badan, meliputi paru-paru, sekat rongga perut, diafragma, dan sekat rongga dada. Pada bagian ini pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Yang pertama, pernapasan perut terjadi ketika diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk. Sebaliknya, saat diafragma melemas, rongga dada mengecil dan udara pun terdorong keluar. Pernapasan dada terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan udara masuk. Lalu saat otot melemas, rongga dada mengecil dan udara terdorong keluar. Yang kedua, bagian tenggorokan, meliputi batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, dan rongga kerongkongan. Pita suara terletak pada pangkal tenggorokan yang meliputi sebagai penghasil suara sebelum diolah oleh lidah, bibir, dan bagian mulut lainnya. Yang ketiga ada bagian kepala. Pada bagian kepala terdapat rongga mulut, rongga hidung, dan rongga faring. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, langit-langit, lidah, dan bibir yang membantu untuk membentuk bunyi bahasa. Selain itu, mata dan telinga juga dianggap berperan dalam komunikasi, karena mata membantu untuk memahami gerak bibir saat berbicara, sedangkan telinga berfungsi untuk menangkap bunyi dan meneruskannya ke dalam otak untuk dipahami. Jenis-jenis bunyi bahasa. Yang pertama, bunyi desah, yaitu bunyi yang tercipta dari penyempitan rongga mulut. Yang kedua, suara, terjadi ketika bergetarnya selaput suara. Yang ketiga, sengau atau nasal, bunyi yang terdengar apabila udara melalui rongga hidung. Bunyi terbagi menjadi 2, yaitu bunyi vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi yang tidak mengalami hambatan, sedangkan bunyi konsonan adalah bunyi yang mengalami hambatan. Bunyi bersuara, yaitu kata yang ketika kita sebutkan pita suara merapat dan bergetar. Contohnya pada kata budi dan gaji. Bunyi tak bersuara, ketika kata kita sebutkan pita suara tidak bergetar karena terbuka lebar. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi bahasa. Yang pertama, panjang atau kuantitas bunyi, merupakan panjang pendeknya atau lama bunyi tersebut diucapkan. Bunyi yang diucapkan panjang diberi garis di atas bunyi yang diucapkan panjang, atau diberi tanda titik 2 setelah bunyi tersebut. Yang kedua ada nada, tinggi rendahnya suatu bunyi saat diucapkan. Nada naik ditandai dengan tagar pi terbalik, sedangkan nada turun disertai dengan tagar pi di atasnya. Kalimat tanya diakhiri dengan nada naik, kalimat berita ditandai dengan nada turun, kalimat perintah diakhiri dengan nada mendatar. Variasi nada terbagi menjadi 4 macam. Angka 1 untuk menunjukkan nada paling rendah, angka 2 untuk nada sedang, angka 3 untuk nada tinggi, dan angka 4 untuk nada paling tinggi. Contoh, kemeja baru dibeli. Adik Ali pulang hari ini. Yang ketiga ada tekanan. Keras lemahnya suatu bunyi diucapkan. Tekanan diberi tanda seru. Tanda seru terletak di samping kiri kata atau unsur yang dipentingkan. Contoh, saya mau pergi ke Banjar. Sebelum kata Banjar diberi tanda seru karena kata Banjar itu yang dipentingkan. Yang keempat ada jeda. Jeda adalah pemberhentian dalam bunyi dalam bahasa. Jeda antar suku kata ditandai dengan tanda plus. Jeda antar kata ditandai dengan 1 garis miring.
Jeda antar frasa ditandai dengan 2 garis miring. Jeda antar kalimat ditandai dengan tagar. Contoh, bantuan itu datang kemarin, berarti pertolongan datang kemarin. Beda lagi maksudnya dengan contoh kalimat ini. Bantuan itu datang kemarin, artinya sebuah ban milik tuan yang datang kemarin. Selanjutnya ada pengertian silabel. Silabel adalah satuan bunyi terkecil dalam suatu kata yang diucapkan dalam satu tarikan napas. Silabel biasanya terdiri dari satu vokal atau gabungan vokal dan konsonan. Contoh, pada kata jalan terdapat 2 silabel, yaitu ja dan lan. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah pembagian kata dalam bentuk tulisan. Dalam pemenggalan kata terdapat beberapa aturan. Yang pertama, vokal dan vokal. Maka keduanya dipisahkan, seperti pada kata buah. Selanjutnya ada vokal konsonan vokal. Maka pemisahan dilakukan sebelum konsonan, seperti aku, ibu, ini. Yang ketiga mengenai kaidah kebahasaan. Karena eng-nya, sya dan ka merupakan lambang konsonan yang sama dan kombinasi huruf yang tidak dapat dipisahkan, sehingga pemisahan terjadi sebelum atau sesudah pasangan huruf. Contoh pada kata kebanggaan. Selanjutnya ada konsonan plus konsonan. Jika 2 konsonan berada di tengah kata, maka dipisahkan. Contohnya pada kata anti. Selanjutnya ada konsonan, konsonan, konsonan. Jika ada 3 konsonan atau lebih di tengah kata, maka dapat dilakukan pemisahan antar konsonan pertama, konsonan kedua, dan konsonan ketiga. Contohnya pada kata instrumen. Selanjutnya ada peran silabel sebagai unit dasar penyusun bunyi. Yang kedua untuk mengatur struktur bunyi. Yang ketiga untuk menentukan ritme kelancaran ucapan. Yang keempat menjadi dasar penempatan tekanan. Yang kelima membantu proses pembentukan kata. Yang keenam mempermudah persepsi dan produksi bunyi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.